bisa direkod. Kita bahas materi yang pertama, ya. Di bab 4 ada 5 materi, ya, yang akan kita baca bersama, kita pelajari bersama, ya. Yang pertama adalah kontrol kondisi, ya, atau kontrol bersyarat, gitu ya. Kita pertama akan belajar tentang statement if, ya. Nanti sambil Anda komparasi di dalam bahasa pemrograman yang lain, ya, secara inti hampir sama, ya. Mungkin secara sintak aja agak berbeda sedikit, gitu ya. This lesson cover the following objective, ya. Describe the use for conditional control structure, ya. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan, ya, penggunaan struktur kontrol bersyarat atau kondisi, gitu ya. Nanti seperti apa struktur kontrol kondisi atau bersyarat itu seperti apa, ya. List the type of conditional control structure, ya. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang daftar, ya, daftar jenis struktur kontrol kondisi, ya. Kemudian construct and use an if statement, ya. Bagaimana nanti Anda membangun dan menggunakan statement if, ya. Kemudian if then else, ya. Kemudian terakhir nanti create PLSQL to handle the null condition in if statement, ya. Bagaimana Anda menciptakan nanti kode PLSQL, ya, untuk menangani, ya, kondisi null di dalam statement atau pernyataan if. Kemudian tujuan, ya. In this section, you learn how to use the conditional logic in a PLSQL block, ya. Jadi di materi ini atau di bagian ini, ya, Anda akan belajar bagaimana menggunakan logic kondisi atau persyaratan, ya, di dalam sebuah blok PLSQL, ya. Conditional processing extend the usefulness of program by allowing the use of simple logical tests to determine which statement are executed, ya. Jadi pemrosesan bersyarat, ya, memperluas, ya, kegunaan daripada program, ya, melalui penggunaan pengujian logika sederhana, ya, untuk menentukan, ya, pernyataan mana yang nantinya dieksekusi, gitu ya. Berikutnya, think of a logic test as something you do every day, ya. Coba Anda berpikir, gitu ya, sebuah tes logika, ya, sebagai sesuatu yang Anda lakukan setiap hari, ya. Misalnya Anda memilih hari ini, ya, mau memakai baju apa, ya. Mau pakai, misalnya mau pergi, mau pakai tas Gucci atau tas Hermes misalnya, gitu ya. Jadi di situ ada pilihan, ya, secara logik yang menguji Anda nanti untuk memilih sesuatu. If you get up in the morning and it's cold outside, you will choose the wear cold winter clothing, ya. Misalnya Anda bangun di pagi hari, ya, kemudian Anda merasa di luar itu dingin, gitu ya, mungkin Anda akan memilih untuk mengenakan pakaian cuaca dingin, ya. And if there is a chance of rain, then you will bring a raincoat or an umbrella with you, ya. Dan kemungkinan yang lain, ya, dan jika ada kemungkinannya hujan, gitu ya, maka Anda akan membawa jas hujan, ya, membawa jas hujan atau sebuah payung dengan Anda, ya, artinya Anda membawa payung, ya.
supaya tidak kehujanan. Controlling the flow of execution, ya. Bagaimana kita mengontrol aliran eksekusi, ya. You can change the logical flow of statement within the PLSQL block with a number of control structure, ya. Jadi Anda dapat mengubah aliran logis dari pernyataan, ya, dalam blok PLSQL, ya, dengan sejumlah kontrol struktur kontrol, ya. This lesson introduce 3 type of PLSQL control structure, ya. Pertama nanti ada conditional construct with if statement, case expression. Yang ketiga nanti loop control structure, ya. Jadi nanti Anda belajar statement if, ya, ekspresi case, dan struktur control loop, ya, untuk perulangan. Nah, kita akan belajar struktur if, ya, statement if, ya, atau pernyataan if, ya. The if statement shown below using pseudocode contain alternative courses of action in a block based on condition, ya. Jadi kalau statement if yang ditunjukkan di bawah ini, ya, menggunakan pseudocode, ya. Pseudocode itu kode palsu, ya. Yang mana di pseudocode itu berisi tindakan alternatif dalam blok berdasarkan pada kondisi, ya, atau persyaratan. A condition in is an expression with a true or false value that is used to make a decision, ya. Jadi sebuah kondisi adalah sebuah ekspresi, ya, dengan nilai true atau false, ya, yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan, ya, sebuah keputusan mana yang nanti akan dijalankan, ya. Soalnya di sini if the region ID is in, jadi kalau region ID-nya itu masuk di dalam daftar apakah 5 atau 13 atau 21, maka nanti akan dicetak Americas, ya. Kalau nanti otherwise, ya, if the region ID in, ya, misalnya 11, 14, 15, maka akan ditampilkan atau dicetak Afrika, ya. Kemudian ini Asia, ya. Jadi ini adalah kondisinya, ya, persyaratannya, ya. Saya kira ini sudah cukup familiar Anda, ya, untuk pernyataan if, ya. Berikutnya case expression, ya, ekspresi case. Case expression are similar to if statement in that they also determine a course of action based on condition, ya. Kalau tadi adalah pernyataan apa? If, ya, sekarang ekspresi case, ya. Jadi ekspresi case, ya, serupa, ya, atau mirip dengan pernyataan if, ya, di dalam di mana mereka, ya, di mana mereka juga menentukan tindakan berdasarkan atau tindakan didasarkan pada kondisi atau persyaratan. There are different in that they can be used outside of a PLSQL block in an SQL statement, ya. Jadi mereka berbeda karena dapat digunakan di luar blok PLSQL dalam pernyataan SQL, ya. Consider the following pseudocode example, ya. Anda lihat penggunaan seperti ini, ya. If the region ID is 5, then print Amerika. 13 Amerika dan seterusnya, ya. Kemudian saya tidak tahu ini kok tidak mencerminkan case-nya, ya. Di sini nanti kita pelajari khusus di bagian case coba, ya. Nah, sekarang adalah struktur kontrol perulangan, ya. Loop control structure are repetition statement that enable
you to execute statement in a PL/SQL block repeatedly, ya. Jadi apa? Control loop, ya. Struktur control loop adalah pernyataan pengulangan yang memungkinkan Anda untuk mengeksekusi pernyataan dalam blok PL/SQL ya berulang kali, ya. Jadi satu atau lebih pernyataan nanti bisa diulang beberapa kali, ya. Their type of loop control structure are supported by PL/SQL, basic, for, and while, ya. Jadi struktur untuk mengendalikan perulangan ya di dalam yang didukung oleh PL/SQL nanti ada basic, for, dan while, ya. Nanti seperti apa strukturnya akan kita bahas di materi berikutnya, ya. Nanti loop seperti ini, ya. Ini sudah prosedur code, ya. Loop counter equal 1, 2, ya. Maka nanti statement processed, ya. Artinya selama counternya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti ada pernyataan yang diproses, dijalankan, gitu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur daripada pernyataan if, ya. The structure of the PL/SQL if statement is similar to the structure of if statement in other procedural language, ya. Jadi struktur ya pada pernyataan if, ya, struktur pada ini, ya, struktur PL/SQL ya pernyataan if ya mirip ya dengan struktur ya pernyataan if dalam bahasa prosedural lainnya, gitu ya, yang lain, gitu ya. It's enable PL/SQL to perform action selectively based on condition, ya. Jadi memungkinkan ya PL/SQL untuk melakukan tindakan secara selektif, gitu ya, didasarkan pada kondisi, ya. Anda lihat sintaknya di sini if condition then, ya, statement yang dijalankan, ya. Kemudian nanti ada else if kondisi, ya. Ini seperti if kalau dalam kemarin bahasa pemrograman dasar kemarin, ya, Anda sini seperti if else bertingkat, gitu ya. Kemudian kalau ada lagi ya else if condition, ya. Condition 1, condition 2 misalnya, condition 3 ya. Then statement misalnya statement 1, statement 2, statement 3 gitu. Else nanti statement nanti sampai ke condition ke n, nanti else statement ke m gitu ya misalnya, kemudian and if terakhir ditutup dengan if awalnya ya, kemudian ditutup dengan and if ya. A condition is a Boolean variable or expression that return true, false, or null. Ya, jadi kondisi adalah sebuah variabel Boolean atau ekspresi yang mengembalikan true, ya, false, atau null. Nanti nilainya kemungkinannya itu. Ya. Then introduce a clause that associated the Boolean expression with the sequence of statement that follow it. Ya. Then ya, itu memperkenalkan klausa ya, klausa ya yang menghubungkan ekspresi Boolean dengan urutan pernyataan yang mengikutinya, gitu ya. Then maka ini, gitu ya, artinya pernyataan yang mengikutinya. A statement can be one or more PL/SQL or SQL statement, ya. Jadi pernyataan dapat berupa satu atau lebih PL/SQL atau ya statement PL/SQL atau statement SQL. They can include further if statement contains several nested if, else, and else if statement. Ya. Mereka dapat menyertakan pernyataan if ya lebih lanjut yang berisi
beberapa pernyataan if, else, dan else if. Ya. The statement in the then clause execute only if the condition in the associated if clause evolves to true. Ya. Jadi statement ini ya di dalam klausa then ya, akan dieksekusi hanya jika ya kondisi di dalam di dalam klausa if yang berkaitan ya atau yang terkait ya mengevaluasi nilainya true gitu ya. Jadi statement ini akan dijalankan bila kondisi ini bernilai true. Nah, statement ini misalnya dijalankan kalau kondisinya true ya. Kalau salah nanti tidak dijalankan. Intinya seperti itu. Masih statement if ya. Else if is a keyword to introduce an additional Boolean expression ya. Jadi kalau untuk else if ya adalah sebuah kata kunci ya yang memperkenalkan ekspresi Boolean tambahan ya. Jadi ada kondisi yang lain ya. If the first condition yields false or null, then the else if keyword introduce additional condition ya. Jadi jika kondisi pertama ya menghasilkan false atau null, maka kata kunci else if memperkenalkan kondisi tambahan ya atau persyaratan tambahan ya. Else if is the correct spelling ya, not else if. Jadi else if adalah ejaan yang benar, bukan else if ya. Jadi tulisannya ELSF ya, tidak tambah E setelah huruf S ya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi kalau ada 5 else if berarti ada 5 tambahan kondisi ya. Else introduce the default clause that is executed if and only if none of the early condition introduced by if and else if are true. Ya. Kemudian ada kata terakhir yaitu else ya, memperkenalkan klausa default ya, klausa default. Jadi kalau serangkaian kondisi tidak terpenuhi maka defaultnya di klausa else tadi ya. Yang dijalankan jika ya, jadi klausa else itu dijalankan jika dan hanya jika ya tidak ada kondisi, tidak ada satupun kondisi ya sebelumnya ya yang diperkenalkan oleh atau yang diperkenalkan oleh klausa if atau if else if ya bernilai true ya adalah true. Artinya berarti baik if maupun else if-nya itu sama-sama kondisinya semua bernilai false atau null gitu ya. Maka nanti terakhir adalah else yang dijalankan ya. The tests are executed in sequence so that only the condition that might be true is preempted by an early condition that is true ya. Jadi pengujian dijalankan secara berurutan sehingga kondisi selanjutnya yang mungkin benar didahului oleh kondisi sebelumnya yang benar. Ya, artinya kalau mendapatkan nilai true. Ya. Kemudian NF ya, mark the end of an if statement. Ya. If adalah sebagai tanda akhir ya dari sebuah pernyataan if. Jadi if nanti harus ditutup dengan NF gitu ya. Untuk catatan pernyataan if ya. Else if and else are optional in an
if statement ya. Jadi klausa else if dan else adalah opsional ya di dalam sebuah pernyataan if ya. Jadi tidak wajib. You can have any number of else if keyword, but only one else keyword in your if statement. Jadi Anda dapat mempunyai sejumlah kata kunci else if, ya, tetapi hanya satu kata kunci else di dalam pernyataan if Anda. Ya. Jadi else-nya hanya satu. Ya. Walaupun kondisinya di sini ada 10, else if-nya ada 10, gitu ya. Else hanya satu. And if mark the end of an if statement, the end must be terminated by a semicolon. Jadi tanda NF ya menandai akhir dari pernyataan if dan harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ya, harus diakhiri dengan tanda titik koma di sini. Simple if statement ya, contoh pernyataan if sederhana ya. This is an example of a simple if statement with a then clause ya. Mirip. Ini adalah sebuah contoh ya, sebuah pernyataan if sederhana dengan sebuah klausa then. The my age variable is initiated to 31 ya. Soalnya di sini ada my variable my age ya, tipenya number diberikan level 31 ya. Di sini kondisinya misalnya di sini ya awal blok ya. Ini adalah awal blok dari PLSQL begin ya. If my age less than 11 ya, then maka di sini then I am a child ya. Tapi di sini 31 berarti ini tidak dijalankan ya. If kemudian n if. Ini contoh yang sederhana. Kalau nanti ini ada ganti misalnya 31 ada ganti 5 misalnya, maka nanti ini akan dijalankan. Ya. Ya, saya kira itu ya, untuk bisa menganalisa jalannya daripada kode itu. Ya. Nah, sekarang ada tambahan if then else. Ya. Kalau tadi hanya if then saja, sekarang ada else. Ya. Maka kalau di sini my age ya 31 berarti yang dijalankan yang atas atau yang bawah? Yang then atau yang else? Kira-kira mana? Then, Pak. Yang then. ini my age nilainya 31. Apakah 31 lebih kecil dari 11? Else, Pak. Ya, yang else ya. Ini hasil dari apa? Ini kan kondisi ya. Persyaratannya ini ya. Ini hasilnya true atau false ini? True atau false? Ini kan jika 31 lebih kecil dari 11. Benar atau salah? Jawabnya salah. Ya, false. Karena false, maka yang dijalankan adalah yang else-nya di sini. Kalau yang ini dijalankan bila hasilnya adalah true. Jadi yang then ini ya, ini akan dijalankan ya. Ini akan dijalankan bila
hasil dari ekspresinya adalah true, ya. Kalau kondisinya false, ya, ini adalah kondisi yang disyaratkan. Kalau kondisinya false, ya, berarti nanti yang else yang dijalankan. Kalau true, yang setelah kata kunci then, gitu, ya. Saya kira ini sama ya penjelasannya. The if statement no contain multiple else if clause as well as an else clause, ya. Jadi pernyataan if ya, sekarang berisi klausa banyak klausa else if, ya. Demikian juga untuk klausa else, ya. Notice ya that the else if clause at conditional condition, ya. Dalam perhatikan ya bahwa klausa else if menambahkan ketentuan atau persyaratan tambahan, ya. Nah, Anda lihat di sini sekarang ada kalau Anda lihat di sini, ya, ini adalah saya namakan K1 else if, ya, maka di sini adalah misalnya K2, ya, kondisi kedua. Else if lagi di sini, ya, ada K3, ya. Kemudian di sini adalah ini adalah K4, ya. Dan ini else adalah nilai default-nya, ya, default-nya. Ada 4 kondisi yang disyaratkan di sini, ya. Nah, secara sederhana ya kita jelaskan, ya. Setelah kata kunci then di masing-masing klausa ini adalah dijalankan ketika nilai kondisi yang disyaratkan di masing-masing ekspresi itu bernilai true. Jadi kalau K1 bernilai true, maka akan ditampilkan I am a child. Kalau ternyata di atas 11, ya, 11 ke atas sampai kurang dari 20, ya, maka nanti I'm young. Artinya kinerjanya adalah kalau kondisi pertama bernilai true, maka yang dikerjakan, ya, jika misalnya kondisi pertama bernilai true, maka dia akan langsung keluar, ya. Ekspresi yang lain gimana, Pak? Dia tidak akan mengeksekusi lagi, ya, dia akan keluar dari kalang if. Ya. Kalau ini bernilai false, ya, kemudian K2 juga bernilai false misalnya, kalau ini kan berarti nilainya false kan? Dengan ini nilai yang ditetapkan di sini adalah 31, maka otomatis K1 ya kondisi pertama bernilai false, kondisi kedua juga bernilai false. Kondisi ketiga nilainya true atau false? Kondisi ketiga nilainya true atau false? False, Pak. False, ya, karena nilai dari my age itu tidak kurang dari 30, ya. Maka yang true adalah K4, ya.
Karena true adalah di keempat, maka ini yang ditampilkan. Pernyataan ini yang ditampilkan ya, atau dieksekusi gitu ya. Ini yang diproses gitu ya. Kalau di bagian deklarasi ini saya ganti nilainya menjadi 50, kira-kira apa yang terjadi? Saya ganti menjadi 50. Maka di sini K1 false, K2 false, K3 false, K4 juga false. Ya. Karena false, maka yang dijalankan adalah yang default-nya, yaitu else di sini. Jadi else ini akan dijalankan bila mana seluruh kondisi yang disyaratkan ya itu bernilai false. Ini adalah nilai default ya. Nilai default akan ditampilkan atau dieksekusi bila mana dari semua kondisi yang disyaratkan itu bernilai false. Gitu ya. Saya kira dari penjelasan ini, ada yang bertanya? Adakah pertanyaan untuk if, else, seperti itu? Sudah ya? Ya. Nanti alurnya bisa Anda pelajari lebih lanjut ya. If, else clause ya. Jadi klausa if, else, if, dan else ya. As with the if statement, it's else if condition is followed by then clause ya. Jadi kalau apa? Seperti pernyataan ya, if ya, setiap kondisi else if ya diikuti oleh sebuah klausal then. Ya. Jadi ada klausal then-nya setelah else if kondisi ya. This is executed only if the else if condition return true ya. Jadi ini dijalankan hanya jika ya, kondisi atau persyaratan if ya, else if ya mengembalikan true ya, artinya mengembalikan nilai true gitu ya. Ya, saya kira penjelasan sama seperti tadi ya. When you have multiple clause in the if statement and a condition is false or null, control then pass to the next clause ya. Jadi ketika tadi sudah ya. Jadi condition are evaluated one by one ya. Jadi kondisi dievaluasi satu per satu. If all condition tadi ya, kalau semua kondisi false atau null ya, maka pernyataan di dalam else di klausa else ya dijalankan. Ya. Ini misalnya ada ya seperti ini ya. Saya kira ada. The final else clause is optional ya. Jadi klausa else ya adalah opsional ya. Jadi sifatnya opsional. Mau tidak dikasih else ya tidak apa-apa ya. Jadi klausa else terakhir ya adalah opsional. Ya. Jadi ini yang else ini adalah sifatnya opsional. Kalau tidak dikasih klausa else ya berarti nanti ini tidak ada langsung setelah else if ini langsung and if gitu ya. Maka kalau tidak ada yang cocok dengan kondisi ya maka akan tampilannya kosong. Itu aja yang terjadi ya. If statement with multiple expression, ya. Jadi kalau tadi hanya satu ekspresi, ya
Sekarang kita menggunakan pernyataan if dengan ekspresi multi ekspresi. Ya. An if statement can have multiple conditional expression related with logical operator such as and or and not. Ya. Jadi sebuah statement if ya atau pernyataan if dapat mempunyai ekspresi multi kondisi ya dikaitkan dengan operator logika ya seperti and or dan not ya. Nah, contoh di sini ya. If when my first name equal Christopher and when my age less than 11, then ini ya. Nanti tampil I am a child named Christopher. Ya. Jadi di sini Anda lihat, di sini ada kondisi 1, ada kondisi 2. Di sini ada K1 misalnya. Di sini ada K2. Tentunya ya, di sini Anda harus tahu sifat daripada operator N. Ya. Ini K1, K2. Ya. Sifat N itu adalah kalau semua inputannya bernilai benar. Ya, baik K1 maupun K2. Kalau salah satu dari K1 atau K2 ini bernilai false, ya, maka keluarannya false. Ya. Jadi harus keduanya bernilai benar. Ya. Jadi untuk logical operator N, ya Anda harus tahu. Ya. Kalau nanti ada N lagi, Pak, boleh ya ada kondisi ketiga dengan melibatkan operator N. Kalau ada N lagi di sini, ada operator N lagi, kemudian di sini ada pernyataan lagi, ada kondisi ketiga misalnya di sini ada K3, ya berapapun kondisinya, ya yang penting kalau N itu berarti semuanya harus bernilai benar, ya baik kondisi pertama, kedua, dan ketiga, maka harus bernilai benar semua, ya. Saya kira mengingat kembali operator N, ya. There are no limitation on the number of conditional expression that can be used, ya. Jadi di sini tidak ada batasan ya pada jumlah ekspresi kondisi yang dapat digunakan, ya. Artinya tadi misalnya ini ada 2 kondisi, Anda tambahkan, saya tambahkan tadi ada 3, 4 dan seterusnya, tidak ada batasan. Tapi ya tentunya tergantung logika permasalahannya tentunya, ya. However, the statement must be connected with the appropriate logical operator, ya. Namun pernyataan ini harus dihubungkan dengan operator logika yang sesuai gitu ya, yang nyambung lah gitu ya, antara kondisi 1 dengan kondisi 2, kondisi ketiga misalnya ya, sampai kondisi ke N dengan operator N tadi ya, itu harus nyambung gitu ya, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain masih ada kaitannya gitu ya. Yang penting itu aja ya. Null value in if statement ya. Nilai nol di dalam pernyataan if ya. In this example, the its variable is declared but is not initialized ya. Jadi di dalam contoh ini ya, variable my age ya dideklarasikan tetapi tidak diinisialisasi ya, tidak diberikan nilai awal ya. The condition if statement written null which is neither true nor false ya. Jadi maka karena tidak ditetapkan nilainya ya,
Maka kondisi di dalam pernyataan F mengembalikan nilai 0 ya. Yang mana bukan true atau false ya. Jadi 0 itu ya tidak true, tidak false. In such a case, the control goes to the else statement because just null is not true. Ya. Kalau kejadiannya seperti ini ya, dalam kasus seperti ini ya, maka kontrol beralih ke pernyataan else ya. Karena ya hanya null yang tidak true. Karena null itu bukan true ya. Ya bukan true, bukan false. Tapi nanti dia akan mengarah ke tidak true ya, berarti dan yang false-nya ya. Dia akan mengarah ke statement else-nya. Analysis ini find my age number tanpa ada inisialisasi ya. Maka nanti yang terjadi ya di dalam kondisi ini nilainya itu tidak true atau false, tapi di sini hasilnya adalah null ya. Karena hasilnya null itu tidak true. Kalau null nanti yang dijalankan adalah yang else-nya di sini ya. Nanti seperti itu kinerjanya ya. Handling null ya. Bagaimana kita menangani nilai null ya. Penanganan nilai null ya. When working with null, you can avoid some common mistake by keeping in mind the following rule ya. Jadi ketika bekerja dengan null ya, Anda dapat menghindari beberapa kesalahan umum ya. Beberapa kesalahan umum ya, dengan mengingat aturan berikutnya. Simple comparison involving null always yield null. Yang pertama ya, perbandingan sederhana yang melibatkan nilai null ya selalu ya menghasilkan null ya. Apapun kalau dibandingkan dengan null hasilnya null gitu ya. Apply the logical operator not to the null yield null ya. Menerapkan operator not ya, operator logika not ya untuk untuk sebuah hasil null gitu ya. If conditional control statement in conditional control statement, if a condition yield null, it behave just like a false, yeah, and the associated sequence of statement is not executed, ya. Jadi di dalam pernyataan kontrol kondisi, ya, jika sebuah kondisi berisi nul atau menghasilkan nul, ya, itu perilaku seperti sebuah false, gitu ya, sebuah hasil false, gitu ya. Kalau demikian apa? Maka urutan terkait pernyataan adalah tidak dieksekusi. Artinya setelah then tidak dieksekusi. Maka yang diskusi adalah else-nya tadi, kalau ada else-nya. Itu kalau nilai nul. In this example, you might expect the sequence of statement to execute because I and B same equal, ya. Dalam contoh ini, ya, Anda mungkin mengharapkan urutan pernyataan, ya, untuk dieksekusi, ya, karena hasil A dan B tampak sama. But null is unknown, so we do not know if I and B are equal. Jadi Anda lihat di sini A dan B itu diberikan nilai nul, ya, seolah-olah kita menganggap, ya, keduanya adalah sama, ya. Tetapi null is unknown, ya. Jadi null itu adalah sebuah nilai yang belum diketahui, ya.
karena null itu belum diketahui nilainya, jadi kita tidak mengetahui ya, tidak mengetahui jika A dan B adalah sama gitu ya. The if condition yield null and the that clause is bypass ya, with control going to the line following the then clause ya. Kalau ini ya kondisi if ya itu berisi atau menghasilkan null ya, dan klausa then adalah dilewati gitu ya, klausal then dilewati ya. Lalu gimana ya? Maka nanti dengan kontrol ya menuju ke baris ya, baris yang mengikuti klausal then. Jadi walaupun ini sama-sama nul, karena nul itu sesuatu yang tidak diketahui, maka bagaimana bisa mengetahui A dan B itu sama? Karena nul itu adalah sesuatu yang belum diketahui. Itu logikanya seperti itu ya. Jadi misalnya kondisi di sini F A equal B, ya then ya kalau nilai nul maka then-nya nanti akan di bypass ya, akan dilewati. Ya. Kalau ada else ya maka nanti else yang akan dijalankan. Guidelines for using if statement ya, pedoman untuk penggunaan pernyataan if. Follow this guideline when using if statement ya. Jadi ikuti pedoman ini ya ketika menggunakan pernyataan if ya. You can perform action selectively when a specific condition is being met ya. Jadi Anda dapat melakukan tindakan selektif ketika kondisi tertentu terpenuhi gitu ya. When writing code, remember the spelling of the keyword ya. Else if is one word. Ya. Jadi ketika Anda menulis, ya ketika menulis kode, ingatlah ya ejaan, ya kata kunci else if adalah satu kata. NF ya, kalau NF is two word ya. Jadi kalau NF adalah dua kata. Jadi terpisah antara D dan I itu terpisah oleh spasi. Berikutnya, if the controlling Boolean condition is true, then the associated sequence of statement are executed. If the controlling Boolean condition is false or null, then the associated sequence of statement is passed over. Ya. Nah, berikutnya, ya, jika kondisi Boolean, ya, jika kondisi kontrol Boolean adalah true, ya, bernilai true, maka pernyataan terkait, ya urutan pernyataan terkait akan dieksekusi. Kalau controlling booleannya itu berisi atau bernilai false atau null, ya maka yang dieksekusi adalah urutan pernyataan yang terkait akan dilewati, ya akan ke berikutnya gitu ya. Any number of else clause is permitted ya. Jadi sejumlah klausa else if diizinkan ya. Indent the conditional execute statement for clarity ya. Jadi untuk walaupun ini bukan suatu bukan suatu hal yang harus ya, keharusan, tapi Anda tambahkan indent ya, indentasi ya. Bagian statement ya, statement yang dieksekusi untuk kejelasan, artinya biar bisa membedakan antara ini statementnya siapa sih gitu ya, maka ada indentasi ya, ada agak menjorok ke kanan gitu ya. Ya, saya kira itu untuk materi pertama terkait dengan struktur kontrol. Yang pertama adalah pernyataan if ya. Kemudian ada else then. Kemudian else
if, kemudian else if, then, kemudian terakhir ada defaultnya adalah else ya. You can use a control structure to change the following the logical flow of the execution of SQL statement true or false ya. Jadi Anda dapat menggunakan sebuah struktur kontrol untuk merubah aliran logika ya pada eksekusi statement SQL true atau false ya. Dapat merubah ya. Ya dapat mengarahkan, kita jawab true aja ya. Ya. Jadi bisa mengatur aliran eksekusi ya. A basic loop is a type of control structure used to change the local flow of statement in a PL/SQL block, ya, true or false. Malah ini sudah loop ya. Sebuah perulangan dasar adalah sebuah jenis kontrol struktur yang digunakan untuk merubah aliran logika pada statement di dalam blok PL/SQL. Ya. Kalau merubah logika, saya kira betul ya. Artinya bisa nantinya bisa kalau use change the logical flow. Kira-kira betul atau salah? True or false? Pertanyaan kedua. Ya, kita coba true dulu ya. Kalau salah nanti kita ulang lagi. True ya. Baik, materi pertama selesai. Kita lanjut materi yang kedua ya. Kalau tadi pernyataan if, sekarang pernyataan case ya. Materi yang kedua kita akan belajar tentang statement case atau pernyataan case. Bedanya apa dengan if tadi ya? The solution confront the following objective, ya, construct and use case statement in PL/SQL, ya. Oh, ini sama ya, antara pertama dan kedua ya. Jadi membangun dan menggunakan pernyataan case di dalam PL/SQL ya. Include the correct syntax to handle null condition in PL/SQL case statement. Ya. Bagaimana nanti Anda menyertakan ini ya. Anda nanti menyertakan ya sintak yang benar ya untuk menangani kondisi nul ya dalam pernyataan case ya di dalam PL/SQL untuk pernyataan case ya. Include the correct syntax to handle Boolean condition in PL/SQL if and case statement ya. Yang nanti Anda sertakan sintak yang benar untuk menangani kondisi Boolean dalam pernyataan PL/SQL, if, dan case. Purpose, ya. In the solution, you learn how to use case statement and case expression in a PL/SQL block. Ya, di dalam materi ini, Anda belajar bagaimana menggunakan pernyataan case dan ekspresi case di dalam sebuah blok PL/SQL ya. Case statement is similar to if statement ya, but are often easier to write and easier to read. Ya. Jadi pernyataan case ya mirip ya dengan pernyataan if ya. Tetapi
sering lebih mudah untuk menulis dan lebih mudah untuk membaca. Artinya kemudahan untuk membaca, terutama keterjelasannya ya, artinya kemudahannya ya. This expression work like function to return one value from a number of value into a variable. Ya. Jadi ekspresi case ya bekerja seperti fungsi ya mengembalikan satu nilai ya dari sejumlah nilai di dalam sebuah variabel ya. Using case statement ya. Look at this if statement. What do you notice ya? Lihat pernyataan if ini ya, apa yang Anda perhatikan? All the condition test is the same variable v numvar ya. And the coding is very repetitive ya. V number is coded many times ya. Pada pengkodeannya sangat berulang yaitu v numvar ya dikodekan berkali-kali, artinya ditulis berkali-kali ini ya. V numvar ini ya. Ini kalau Anda menggunakan F ya, statement F nanti seperti ini penulisannya ya. Nah, sekarang kalau ditulis dengan case seperti apa? Here is the same logic but using a case statement ya. Di sini adalah logika yang sama ya, tetapi menggunakan sebuah pernyataan case. It's much easier to read ya. V numvar is written only once ya. Adalah apa? Kalau Anda lihat di situ ya antara penggunaan if dan case ya, maka jauh lebih mudah untuk membaca gitu, atau dibaca gitu, ya. Variabel v numvar ya ditulis hanya sekali di sini ya, case when cukup value-nya aja. Ya. Sampai nanti when value ke berapa ya. Nanti else terakhir default-nya. Kemudian end case. Jadi strukturnya seperti ini. Ya. Contoh di sini ya. Misalnya di sini variabelnya venum ya, number, di sini default-nya adalah 15. Kemudian inisialisasinya ya, kemudian vtag varchar 50, varchar 50. Case venum ya. When 20 then vtext ya, nanti akan tampil ini ya. Vtext-nya nanti adalah number equal 20. Number equal 17 ya, 17, 15 dan seterusnya. Else vtext some other number. Maka nanti yang tampil di sini adalah, karena ini 15, maka yang tampil adalah ini ya. When 15 ya. Maka nanti tampilan di sini ya adalah number equal 15 gitu ya. Nanti vtext-nya akan terpilih dari kondisi yang mana. Ya. Search case statement ya. Pencarian pernyataan case ya. You can use case statement to test for non-equality condition such as less than, greater than or equal, etc. Ya. Jadi dalam statement case atau pernyataan case ya, Anda dapat menguji nilai ya, menguji kondisi yang non-equality. Ya, kalau tadi kan equality,
Artinya 15, 20 gitu ya. Nah, sekarang yang non-equality, ya artinya ada nilai tidak pasti gitu ya. These are called short case statement ya. Kalau seperti ini nanti ya, misalnya when venum greater than 20. Ya. Maka di sini nilainya kan tidak tentu, yang penting lebih besar dari 20. Maka ini dikatakan sebagai atau disebut dengan short case statement. Ya. The syntax is virtuality identical to an equivalent if statement. Ya. Jadi sintaknya hampir identik dengan atau setara dengan pernyataan if ya. Jadi Anda bisa tidak hanya nilai tetap, tapi bisa nilai non equality seperti ini ya. Tetapi yang perlu Anda ingat di sini variabelnya jadi muncul seperti hampir mirip seperti if ya, if ya. Kalau hanya nilai tadi when nilai then, when nilai then. Ya. Kalau ada nilainya tidak sama ya, tidak non equal ya, maka di sini variabelnya tetap disertakan satu persatu. Ini identik dengan kalau ini pakai ini ya, pakai F ya, seperti ini. Nah, kalau pakai case seperti apa? Nah, kalau pakai case cukup seperti ini, ya, sehingga pengkodeannya jadi jauh lebih sederhana. Ya. Sintak ekspresi case, ya. Case expression is different from case statement because it select one of a number of result and assign it to a variable. Ya. Jadi ada statement case, ada expression case. Ya. Jadi Anda ada mungkin ada sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi sebuah ekspresi case adalah berbeda ya. Berbeda dari pernyataan case ya. Karena ya salah satu dari jumlah hasil dan menetapkannya ke variabel ya. A case expression end with and not end case ya. Jadi kalau sebuah ekspresi case ya berakhir dengan end, tidak end case ya. Nah, di sini sintaknya ya. Case selector ya, variable name equal case selector when nanti akhirnya adalah n bukan end case ya. Sini when expression 1 then result 1. When expression 2 then result 2 dan seterusnya ya. Contohnya di sini ya, misalnya V grade adalah A ya. V appraisal titik 2 sama dengan case V grade ya. Di sini A, B, maka nanti then excellent. Jadi nanti hasil dari ini excellent, very good, good, ya. Kemudian terakhir defaultnya adalah no such grade. Ini akan tersimpan di variabel V appraisal, ya. Jadi yang kita tampilkan adalah V appraisal di sini, ya. Kalau Anda menggunakan cara seperti ini, ya, tidak end case tapi end. Penutupnya adalah end.
Kalau di sini ada tambahan ya. Di sini when V in far ya. Maka nanti sama dengan V in far ya. Maka same value ya, dan seterusnya. Jadi lebih variatif gitu ya. Jadi ada variable name titik 2 case apa kondisinya ya. Kalau ini tanpa selektor ya. V partial equal case ya, no selector here. Berarti non equality ya. Jadi ini agak berbeda ya. Jadi apa? Express case yang dicari mungkin kan kondisi non equality ya, kondisi non tidak kesetaraan ya. Compound condition ya, gabungan kondisi, and different variable ya, dan variabel berbeda ya digunakan di dalam klausa when yang berbeda. Jadi di sini di dalam klausa when ada ini ya, grade A, kemudian in, ya, jadi lebih variatif gitu ya. Dan ini dimungkinkan ya di dalam klausa when ya. How are case expression different from case statement ya? Bagaimana ya ekspresi case berbeda dari pernyataan case ya. And there are different because ya, case expression return a value into a variable ya. Jadi kalau ekspresi case yang mengembalikan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel ya. Case expression end with n ya. Jadi ekspresi case diakhiri dengan kunci n gitu ya. Case expression is a single PLSQL statement ya. Jadi ekspresi case ya, sebuah ekspresi case adalah statement tunggal ya dalam PLSQL. Ya. Jadi di sini apa? Kalau seperti ini namanya case expression ya. Kalau yang apa? Case statement ya, itu yang di depan tadi ya, yang masih di awal materi case tadi ya. Case statement evaluate condition and perform action. Jadi pernyataan case yang mengevaluasi kondisi dan dan melakukan tindakan gitu ya. A case statement can contain many PLSQL statement ya. Jadi statement case ya dapat berisi sejumlah statement PLSQL. Case statement end with end case ya. Kalau ini seperti ini. Kalau case tanpa apa-apa ini berarti cirinya gini aja ya. Kalau case tanpa apa-apa, tanpa variabel, ya seperti ini case. Ini berarti statement case ya, bukan expression case expression. Tabel logik ya, when using if and case statement, you often need to combine condition using and, or, and not.
Yeah, the following logic table display the result of all possible condition of two condition. Ya, saya kira ini apa? Kalau and, ya true, agak membingungkan ya. True, true, false, false, null, null. Tabelnya agak membingungkan ini menurut saya. Artinya true and false is false ya. Artinya pasangannya mana itu masih. Misalnya and true. Ya. Kita tinggalkan aja yang penting logika and or ada not Anda bisa memahami ya. Nah, sekarang Anda lihat kondisi di sini. What is the value of a fifth flag in its case? Ya. Di sini very ordered flag, very available flag ya. True, true karena ini n ya, true, true ya, true gitu ya. True, false, ya false ya. Kemudian null, true, false. Null, false, false gitu ya. Ya, saya kira itu untuk case ya. Jadi case tadi ada mungkin ada tambahan ya, ada case statement dan ada case expression ya, yang harus Anda pahami tadi ya, sesuatu yang berbeda gitu ya. How must you end a case expression? Bagaimana Anda harus mengakhiri ya sebuah ekspresi case. Ekspresi case ya diakhiri dengan apa? Dengan apa? And case, and if, and case dengan spasi. Apa ini? Halo? Bisa didengar suara saya? And case. Apa ini? Anda lihat di sini case expression. Diakhiri dengan apa? And case, Pak. And case. Tadi ada case statement, ada case expression. Tadi mungkin kurang menyimak ya. Kalau case statement ya itu diakhiri dengan and case. Kalau case expression diakhiri dengan and. Ya, nanti dibuka lagi ya. Diakhiri dengan and. Ya. You want to assign a value to fair result with depend on the value of figure titik 2 if figure equal A set fair result to very good and so on. Ya. Di sini fair result titik 2 case. Berarti ini pakai kalau seperti ini sintaks seperti ini berarti pakai ekspresi case ya. Set fair result is very good and so on ya. When A ya. Karena disimpan di variabel ya berarti ini ya. When A then fair result kedua very good
Ya. Sebentar, ini antara ini dan ini ya. Saya pilih ini aja, contoh yang kedua ya. Submit, ternyata salah yang pertama ya. When A. Inilah N. Dan sini adalah when A, then very good. Karena ini sudah, berarti kalau ini hasil very good nanti akan tersimpan di variable very result. Jadi tanpa ini tadi ya. Kalau yang ini mungkin ini adalah cara if case statement ya. Untuk struktur kontrol sudah selesai ya, yaitu statement if dan case ya. Untuk materi yang berikutnya, materi ketiga, kita masuk ke iteratif control ya, basic loop. Baik, berarti untuk struktur kontrol kondisi sudah kita selesaikan, yaitu statement if ya, if statement, kemudian tadi ada case statement dan ada case expression ya. Nah, sekarang di materi yang ketiga di bab 4 ya, kita masuk ke kontrol iteratif ya, kontrol perulangan ya. Kita masuk ke basic loop ya, dasar perulangan. This lesson cover the following objective ya. Describe the need for loop statement in PLSQL ya, menjelaskan kebutuhan atau perlunya gitu ya. Pernyataan loop ya di dalam PLSQL ya. Kemudian recognize different type of loop statement ya, dan mengenali ya perbedaan jenis pernyataan loop ya. Create PLSQL contain a basic loop and an exit statement ya. Menciptakan ya blok PLSQL yang berisi sebuah dasar loop ya atau perulangan dan sebuah statement exit ya. Kemudian hampir sama, cuma di sini ada tambahan dengan kondisi akhir ya, kondisi penghentian bersyarat ya, termination conditional termination ya, jadi penghentian bersyarat ya, artinya dari syarat dari berhentinya suatu perulangan ya. Tujuan looping construct are the second type of control structure. Jadi struktur perulangan adalah jenis kedua daripada struktur kontrol. Kalau tadi struktur kontrolnya untuk suatu yang bersyarat, ya. Struktur kontrol kedua adalah untuk struktur perulangan. Ya. Loop are mainly used to execute statement repeatedly until an exit condition is
receipts, ya. Jadi apa? Loop, ya, terutama digunakan untuk mengeksekusi, ya, pernyataan, ya, berulang kali, ya, sampai sebuah persyaratan exit, ya, persyaratan exit tercapai. Jadi sampai berapa kali perulangan, ya, nanti persyaratannya bagaimana sampai nanti tercapai. PLSQL provide their three way to structure loop to repeat a statement or a sequence of statement multiple times, ya. Jadi PLSQL menyediakan 3 cara untuk menyusun perulangan untuk mengulang pernyataan atau urutan pernyataan beberapa kali, ya. There's a basic loop, for loop, and while loop. Jadi nanti strukturnya ada basic loop, for loop, and while loop, ya. This lesson introduced the 3 loop type and discuss basic loop in greater detail. Ya. Jadi di materi ini, ya, memperkenalkan 3 jenis loop, ya, atau perulangan, dan membahas dasar perulangan, ya, secara lebih terperinci. Ya. Interactive control loop statement, ya, pernyataan loop. Ya. Loop repeat a statement or a sequence of statement multiple times. Ya. Jadi loop mengulangi pernyataan atau urutan pernyataan beberapa kali. PLSQL provide the following type of loop. Ya. Jadi PLSQL menyediakan jenis loop berikut, ya. Basic loop that perform repeat type action without overall condition. Ya. Kalau basic loop, ya, melakukan tindakan berulang-ulang tanpa kondisi keseluruhan. Kalau for loop that perform interactive action based on a counter. Ya. Kalau for loop, ya, melakukan tindakan berulang berdasarkan sebuah counter, ya. Counter itu, ya, untuk mengendalikan proses perulangan, ya. Kemudian while loop that perform repeat type action based on a condition. Ya. Kalau while loop, ya, melakukan perulangan, ya, didasarkan pada sebuah kondisi. Nanti perbedaannya apa sih, ya? Kita membahas tentang basic loop, ya. The simplest form of a loop statement is the basic loop, which encloses a sequence of statement between the keyword loop and loop, ya. Jadi perulangan, ya, secara sederhana, ya, bentuk sebuah pernyataan loop sebagai dasar perulangan, ya, yang melingkupi urutan pernyataan antara kata kunci loop dan end loop. Ya. Use the basic loop when the statement inside the loop must execute at least one. Jadi gunakan basic loop, ya, atau perulangan dasar ketika pernyataan di dalam perulangan harus mengeksekusi setidaknya sekali. Ini seperti do, ya, seperti do. Kalau Anda ingat, ya, seperti do while. Tapi agak berbeda, ya. It's time the flow of execution reads the end loop statement. Control is passed to the corresponding loop statement that introduce it. Jadi setiap kali aliran eksekusi mencapai pernyataan end loop, ya, maka kontrol diteruskan ke pernyataan loop terkait yang memperkenalkannya, ya. A basic loop allow the execution of its statement at least one, even if the exit condition is already met.
upon entering the loop. Ya, jadi sebuah loop dasar memungkinkan eksekusi pernyataan setidaknya sekali, bahkan jika kondisi exit sudah terpenuhi saat memasuki loop. Without the exit statement, the loop will never end. An infinity loop. Ya. Jadi tanpa statement exit nanti, ya, kalau statement exitnya dihilangkan, maka perulangan tidak akan pernah berakhir. Ya. Jadi akan jalan terus. Ya. Infinite ya, infinite loop. Ya. Jadi perulangan tak terbatas. Jadi sini loop, statement yang diulang, exit, kondisinya apa? End loop. Loop, end loop. Pernyataan exit inilah yang nanti yang akan mengakhiri daripada perulangan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalnya V counter number, 21. Ya. V counter kita berikan nilai awal 1, loop, end loop di sini. Ya. Jadi struktur perulangannya ya antara ini. Ya. Loop, end loop. Nah, perulangan ini akan berjalan, ya. Exit when V counter greater than 5, ya. Jadi perulangan ini akan berjalan, ya, selama V counternya kurang dari 5, begitu 5 ke bawah, ya. Begitu lebih dari 5, 6 dan seterusnya dia akan keluar. Akan berakhir perulangannya, ya. Jadi untuk mengendalikan perulangannya berakhir tidaknya adalah di exit when di sini, ya. Kalau exit ini Anda hilangkan, maka ini akan berulang terus tanpa batas, ya. Jadi mungkin bedanya ini, ya, kalau Anda di struktur yang lain, ya. Kita ada loop and loop. Kalau tadi hanya sederhana, sekarang yang lebih kompleks, ya. Again, select max location into VLOC ID from location where country ID equal to. Di sini insert into location. Di sini location ID, city, country. Ini nilai yang dimasukkan, ya, VLOC ID plus V counter, ya. Kemudian Montreal 2, ya, walaupun contoh ini kayaknya tidak terlalu tepat, ya, dipaksakan gitu, ya. Tapi ini contoh aja. Nanti location ID-nya, ya, berarti ini VLOC ID plus V counter, ya. V counter, ya, nanti tentunya city-nya akan menjadi Montreal semua, ya, dan country ID-nya menjadi 2, ya. Karena ini nilainya sama, ya. Kemudian ini counternya dijumlahkan, ya, ditambahkan. Kemudian ini akan berakhir, ya, exit when V counter greater than 3, ya. Jadi perulangannya akan berakhir jika V counternya lebih besar daripada 3, ya. Ini 1, 2, 3, berarti diulang sebanyak 3 kali. You can use the exit statement to terminate a loop and pass control to the next statement after the end loop statement. Yeah. Jadi Anda, ya, dapat menggunakan statement exit atau pernyataan exit untuk mengakhiri sebuah perulangan, ya.
untuk mengakhiri sebuah perulangan, ya, dan meneruskan kontrol ke statement berikutnya setelah statement end loop. Ya. You can issue exit as an action within an if statement. Ya. Anda dapat mengeluarkan exit sebagai tindakan dalam pernyataan if. Ya. Jadi di sini ada if fake counter, jadi dibalik ya. If fake counter lebih besar 10 then exit, maka keluar dan exit, maka dia akan NF kemudian nanti keluar ke dari end loop-nya, ya. Basic loop exit statement rule, ya. Jadi aturan, ya, dasar peluangan statement exit, ya. The exit statement must be placed inside a loop, ya. Jadi statement exit harus diletakkan ya di dalam sebuah loop, ya, tidak boleh di luar, ya. Jadi seperti contoh tadi dia di dalam loop gitu ya. If the exit condition is placed at the top of the loop before any of the other executable statement, and the condition is initially true, then the loop exit and the other statement in the loop never execute. Ya. Jadi jika kondisi exit ini diletakkan di atas ya pada perulangan ya sebelum beberapa statement dijalankan, statement lain dijalankan ya, dan kondisi itu diinisialisasi dengan nilai true ya, maka perulangan berakhir ya, dan statement yang lain tidak pernah dieksekusi ya. Jadi sebaiknya exit diletakkan di sebelum end loop ya. The basic loop can contain multiple exit statement. Ya. Jadi sebuah loop dasar dapat berisi statement atau pernyataan multi exit ya. Jadi tidak hanya satu exit. Although if the if then exit work to end a loop, the correct way to end a basic loop is with the exit when statement. Ya. Meskipun if then exit berfungsi untuk mengakhiri perulangan, ya. Cara yang benar untuk mengakhiri dasar perulangan, ya, adalah dengan pernyataan exit when. Ya. Pernyataan yang artinya yang benar adalah menggunakan pernyataan exit when. If the wait clause evaluates to true, the loop end and control pass to the next statement following end loop. Ya. Jika klausa when bernilai true, loop berakhir ya, dan kontrol berikutnya ya, artinya lolos ke pernyataan berikutnya setelah end loop ya. Jadi kalau ini back counternya lebih dari 10 ya, maka dia akan end loop dan dia akan ke statement berikutnya gitu ya. Ya. Saya kira itu untuk materi pertama basic loop ya. Sudah jam 9, kurang 3 menit ya, cepat banget ya. Pertanyaannya, the exit statement can be located anywhere inside a basic loop, true or false. Benar atau salah? Statement exit, pernyataan exit dapat diletakkan di manapun ya di dalam sebuah loop dasar. Ya. Bisa di awal, bisa di akhir, yang penting di dalam ya, inside ya, yang paling inside a basic loop ya. Jawabnya adalah true. Tapi kalau di awal nanti ada
konsekuensinya, ya. Which kind of love is this? Ya. Yang mana jenis love ini, ya. Fecon 21 ya, love. Di sini Fecon plus 1. Exit when I lebih besar 20, padahal I-nya tidak ada ya. And loop. Ini yang jelas bukan ini ya. Cuman ini ada in-nya ya, bukan exit when Fecon gitu ya. Nah, kita loop basic if then loop tidak ya, antara while atau for ya. Kita coba for aja ya. Jawabnya adalah basic loop ya, masih basic loop ya. Apa kita ulang kembali ya. Ini adalah true. Kemudian ini adalah basic loop. Cuman I-nya ini yang tidak nyambung tadi ya. Ya. Saya kira gitu untuk materi ketiga ya, sudah kita selesaikan. Untuk kontrol perulangan yang pertama yaitu basic loop ya. Tadi ada loop and loop ya. Untuk mengakhiri perulangan ini adalah dengan menggunakan pernyataan exit ya, exit when ya. Exit when. Walaupun tadi boleh if then apa, exit. If kondisi then exit boleh, tapi yang benar adalah menggunakan exit when kondisinya apa gitu ya. Saya kira itu sudah jam 9 untuk materi keempat dan kelima kita lanjutkan insya Allah di Jumat pagi ya. Nanti kita akan belajar untuk kontrol perulangan menggunakan while dan for ya. Dan terakhir nanti ada nested loop. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silahkan. Ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Kenapa Mbak Luki selalu belum ya? Bertanya gitu ya. Ada Mbak Devi, ada pertanyaan? Mbak Devi Ervita? Halo, Mbak Devi? Belum ada, Pak. Mbak Reza? Amalia? Belum ada, Pak. Mbak Enjia? Ada pertanyaan? Mbak Enjia Dea Saputri? Halo, Mbak Enggi? Mbak Enggia? Mbak Anggi ada? Mas Muhammad Irfan, ada pertanyaan Mas?
Sepertinya Halo? sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Ya. Mbak Kirana? Halo Mbak Kirana? Pada ada suaranya? Mbak Ajeng Dwi? Sepertinya tidak, Pak. Suara Anda kok jauh sekali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dari kelas E dulu, Anda screenshot ya. Untuk Bahkan ada kelas 3-2E bisa on cam terlebih dahulu. Ya, lihatkan wajah aslimu ya. Mbak Sula selalu kordennya sama biru terus ya. Karena dekat laut itu ya. Dekat Iya, laut Pak. kidul. Tapi jangan ganti hijau ya, Mbak. Nanti di bawah Nyi Roro Kidul. Silakan, Mas Dimas. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Mas Dimas dan teman-teman kelas E. Kelas Terima kasih, Pak. D berikutnya silahkan. Oke, untuk teman-teman IK 2D, tolong on cam semua. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mas Muhammad Arif. Berikutnya kelas C. Untuk kelas 3-2C, dimohon untuk on kamera. Screenshot dalam 1, 2, 3. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Mas Nur. Dan terima kasih untuk Anda semuanya pada malam hari ini. Ini yang terjauh dari mana ini? Ada yang terjauh? Sudah di Semarang semua, Pak. Semarang semua. Sudah di Semarang semua ya? Iya, Pak. Akan tidak ada alasan untuk sinyalnya tidak jelas gitu ya. Saya kira gitu untuk pertemuan hari ini ya. Mohon untuk progresnya ya. Jangan numpuk di belakang ya. Mohon untuk materi dan kuis segera dikerjakan ya, biar nanti tidak Anda numpuk di belakang gitu ya. Saya kira demikian untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kita insya Allah ketemu di Jumat pagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk sama-sama.